Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa kembali beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan kita. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hati. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hati. Dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hati.
sakit penyakit, di dalam persoalan, di dalam masalah, di dalam kebutuhan, di dalam pergumulan, haleluya, di dalam banyak masalah yang lain yang kita sudah rasakan. Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Haleluya. Benar-benar kita menyadari tani manusia tidak ada artinya sama sekali tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih kemurahan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu melangkah selangkah pun. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Biarlah kami terus menyadari kalau sampai saat ini kita dipelihara Tuhan, dilindungi, diberi kekuatan kesehatan, diberi kesembuhan. Haleluya. Diberikan kecukupan sandang pangan papan. Betul-betul itu karena kasih Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Biarlah janji-janji Tuhan untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Haleluya. Untuk menghadapi setiap masalah, setiap tetesan air mata, setiap pergumulan, kebutuhan, kesehatan. Haleluya.
kesehatan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami bawa hati kami, haleluya, mulut lidah kami, jiwa roh kami untuk mengucap syukur, menyembah kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah pujian kami yang kami naikkan, haleluya, boleh menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua, boleh kuasa dalam-Mu, baik hamba pelayan-Mu, baik kami semua yang memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan entah dengan tangan kasih-Mu yang Kau tibakan di tempat ini dengan selamat untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang tinggi, sehingga kami boleh merasakan kasih kuasa-Mu, kemurahan-Mu, Kau nyatakan dalam kehidupan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Menyenangkan
kembali, kita mau nyanyikan satu pujian, kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, kita mau bangkit. Kalau tidak ada, kita mau menyanyikan pujian selanjutnya, Jangan Lelah.
satu-satunya jalan yang sanggup menolong kami dalam segala persoalan, dalam segala kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati klien-klienmu yang sudah bertugas melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya, Engkau pakai semakin indah, semakin memperkenan hati. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar firman Allah pada pagi hari ini, di mana firman Allah saya berikan tema Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Saudaraku yang kasih Tuhan, manusia, janji manusia, atau mungkin peraturan perintah manusia, pendapat-pendapat manusia itu suka berubah, ya, dan selalu berubah. Haleluya. Ya. Pengetahuan semakin bertambah dan pengertian itu juga berubah, ya. Haleluya. Jadi apa yang di dunia ini yang dikerjakan oleh manusia itu mudah berubah dan selalu berubah, ya. Haleluya. Sesuai dengan situasi, kondisi, ya. Haleluya. Semuanya berubah. Haleluya. Demikian juga kehidupan kita, ya. Semakin hari semakin tua, ya. Haleluya. Kondisi kesehatan itu juga berubah, ya. Tidak ada orang kuat terus, ya. Tidak ada manusia giginya utuh terus, ya. Hilang satu persatu, berubah semuanya. Haleluya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Amin. Ya, haleluya. Nah, sebelumnya kita akan lihat kenapa kok hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah, ya. Sebetulnya siapa, ya? Tuhan Yesus itu siapa? Haleluya. Kalau saudara dan saya kita pelajari firman Allah, ya, kita perlu, kalau saudara sebetulnya mau, ya, mencari kesempatan, ya, coba di rumah itu ditulis, ya, belajar dari kita dari yang perjanjian baru, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yahya, ya. Kita baca Yesus itu siapa, ya? Apa Yesus itu, ya? Banyak sekali kita bisa menemukan di situ, ya. Antara lain Yesus itu dia bilang, akulah roti hidup, ya. Akulah terang dunia, ya. Haleluya. Aku ini datang dari atas, aku ini turun dari sorga, ya. Macam-macam, ya. Supaya kita kenal siapa Yesus itu. Kok senantiasa semua orang harus percaya Yesus. Yesus itu satu-satunya juru selamat yang bisa membawa manusia itu masuk ke sorga, ya. Jadi tentang kepribadian Yesus ini, ya, kita perlu belajar, kita perlu mengingat, kita perlu memahami, ya. Haleluya. Bahwa Yesus itulah disebut juga anak Allah, ya. Nah ini, ya. Yesus itu nanti jadi hakim atas seisi dunia, bukan nabi-nabi yang lain, ya. Yesus, ya, itu karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Haleluya. Jadi, saudaraku, kalau Yesus itu Allah yang luar biasa, ya, itu sebetulnya manusia ini sudah tidak perlu bertanya lagi, ya, tentang siapa Tuhan Yesus itu, ya. Kita bersyukur kalau kita ini sudah percaya Yesus, ya, sudah ada di dalam Yesus,
Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Orang Israel pada waktu pertama kali ya mau mengenal Allah, itu mereka juga bertanya ya. Musa waktu dipakai oleh Allah ya untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Musa ini waktu pertama kali ya belum kenal siapa Allah ya. Nah, dia tanya. Dan nanti kalau orang-orang itu tanya ya, siapa? Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Ya. Bagaimana cara menjawabnya ya? Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14 ya. Ini jawabnya sangat simpel ya. Tapi ya kalau tidak diberi kasih karunia oleh Allah untuk mengerti, tidak habis mengerti ya. Karena apa? Jawabannya sangat singkat. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, saya bacakan ayat yang ke-13 dulu ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Ya. Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jawabannya cuma Aku adalah Aku. Ya. Aku adalah Aku. Ya. Wah, ini ya, tidak bisa. Dengan akal kita tidak bisa mengerti ya, apa aku adalah aku ya. Yesus itu adalah Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Seringkali ya manusia itu ya suka tanya ya, kok tahu-tahu bisa ada Allah itu dari mana ya? Munculnya itu dari mana ya? Manusia sering bertanya seperti itu ya. Kalau anak masih kecil ya, mulai tumbuh dewasa ya, dia pasti akan bertanya juga ya, aku ini kok lahir ini munculnya keluarnya dari mana ya. Nah, nanti di sekolah itu mulai diajarkan ya, antara hubungan antara suami istri, kemudian bisa jadi anak dan macam-macam. Itu gambarannya itu gampang. Tapi kalau Allah sendiri ya, itu tidak bisa dipikir dengan pikiran manusia. Tahu-tahu sudah ada Allah, dari mana kita nggak tahu ya. Asal usulnya bagaimana kita tidak bisa mengerti ya. Tahu-tahu Allah itu ya, Allah itu sama dengan firman, Allah itu sama dengan Roh Kudus, Allah itu sama dengan Yesus ya. Dia ada ya, dia sudah ada dulu, sekarang, bahkan sampai seterusnya dia tetap ada. Nah, ini tidak bisa dipikir dengan pikiran manusia. Kita hanya bisa terima, aku percaya Tuhan ya. Semua yang diciptakan dari tidak ada jadi ada ya. Itu kalau kita tidak dapat anugerah percaya ya, jadi orang seperti orang kafir. Oh, mungkin dulu kita waktu sekolah pernah diajari manusia itu asalnya dari kera ya. Padahal firman Allah tidak pernah menulis seperti itu ya. Allah menciptakan manusia ya dari debu tanah ya. Kalau kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam ya. Jadi manusia itu bertanya-tanya, oh dari fosil, dari apa, berubah bentuk ya. Dari kera punya ekor, lama-lama berapa ribu tahun jadi manusia bisa tidak ada ekornya ya. Itu teori-teori karena manusia tidak bisa mengerti keberadaan Allah ya. Jadi kalau kita ya, seringkali kita juga mungkin tidak pernah mengerti ya.
kenapa kok saya ini dilahirkan dari keluarga ini, dari macam-macam ya, bangsa ini ya. Itu sudah tidak bisa dipikirkan ya, itu sudah karena kasih karunia Tuhan. Kita terima aja, kita syukuri ya. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapa Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1 ya. Lanjut ya, Yohanes 1 ayat 1, di situ dituliskan, pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan ya. Jadi di sini dijelaskan pada mulanya itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Firman. Jadi kita suruh bayangkan apa firman itu. Ya, firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Firman itu ya Allah. Ya, firman perkataannya Allah itu yaitu Allah sendiri. Kalau kita baca Alkitab, kita baca firman ya. Itu artinya kita melihat ya, kita melihat Allah ada di dalam firman-Nya ini. Firman-Nya ini hidup, Ibrani 4 ayat yang ke-12 ya. Lebih kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua mata manapun ya. Ini firman. Firman itu hidup. Firman itu yaitu Allah sendiri. Haleluya. Dan firman itu ya adalah Yesus sendiri. Haleluya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia ini siapa? Ia ini Yesus ya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau sudah baca dalam Amsal Soleman 8, Amsal Soleman Fatsal 8 ayat yang ke-22 ya. Amsal 8 ayat 22 sampai yang ke-36. Di situ saya bacakan ayat yang ke-22. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku ya, artinya Allah telah menciptakan Yesus sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi sebelum ada langit, bumi dan isinya ya, itu ayat 24 menjelaskan, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Ya, ini secara logika sama pikiran kita tidak bisa nyanda ya. Jadi sebelum Tuhan menciptakan langit bumi itu, Yesus itu sudah ada, sebab Yesus itu Allah sendiri ya. Sampai satu saat ya, karena Tuhan ingin, Allah Bapa itu ingin supaya manusia itu bisa melihat yang gamblang ya, yang bisa dilihat. Sebab manusia itu biasanya manusia itu percaya kalau melihat. Kalau belum melihat tidak percaya. Nah, kemudian apa? Itu Tuhan menjelma menjadi manusia, lahir lewat Yusuf dan Maria. Bukan lahir dari persetubuhan daging, tapi lahir dari roh. Nah ini tidak masuk akal, orang dunia tidak bisa mengerti. Dulu kita mungkin juga tidak mengerti. Mosok ada orang perawan tidak kawin bisa meteng, bisa mana? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Ya. Sebab itu walaupun Allah itu sudah menciptakan yang terbaik supaya manusia bisa mengerti bahwa Yesus itu lahir dari Allah, dari Roh Kudus.
ya, bisa berbuat mujizat segala macam. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena dia lahir dari Allah. Orang mati bisa hidup, 4 hari sudah busuk, hancur, bisa hidup normal. Ini tidak masuk akal juga. Supaya manusia bisa melihat bahwa ini loh anak Allah, ini loh utusanku. Ya, tapi masih banyak orang yang tidak mau percaya. Jadi saudaraku, kalau saudara saya betul-betul bisa percaya Yesus, percaya firman Allah, yang seringkali dengan logika tidak masuk akal, kita bisa tetap percaya, itu betul-betul anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan bilang banyak yang dipanggil, ya. Setelah dipanggil mereka dengar firman Allah. Oh, firman Allah kok tidak masuk akal, mereka tinggalkan, ya. Sebab itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ayo tekor salib, menyangkal diri, mengampuni, mengasihi. Waduh, kangelan wes, jangan berbuat dosa, aduh kangelan, sudah tinggalkan Tuhan. Semua dipanggil, semua dengar firman Allah, semua diajar oleh firman Allah. Tapi yang mengikut terus, taat terus, percaya terus, makin lama makin sedikit. Ya, di akhir zaman ini juga demikian, saudara. Ya. Menghadapi kesulitan akhir zaman ini, ya, banyak anak Tuhan ya kesulitan ekonomi, ya, bisa meninggalkan Tuhan, ya, bisa tidak harap sama Tuhan. Ya. Kita lihat umat Israel, umatnya Allah sendiri, waktu mereka ditekan dengan tekanan yang berat dari Mesir, ya, sudah mereka dipanggil Tuhan keluar untuk dibawa ke tanah Kanaan, gak mau, ya, sudah gak mau. Wis, pokoknya di Mesir bisa makan, bisa dapat ikan, bisa ini itu ya, daripada ikut Tuhan di padang belantara, istilahnya nggak tahu juntrungannya, mau dibawa masuk ke tanah permai, melewati padang gurun, nggak ada air, nggak ada makanan, siapa mau ikut? Siapa yang mau ikut? Misalnya di Mesir, diperbudak, kerja keras, tak apa, banting tulang, peras keringat, tak apa-apa, pokoknya dapat makan. Ya sudah, mereka cuma pikir itu. Ya, mereka tidak pikir tentang keselamatan dan macam-macam. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, saudara saya patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup menolong kita. Haleluya. Itulah firman Allah, ya. Sebab itu firman Allah ini ya perlu terus dibaca, ya. Ini kekuatan kita, ya. Doa itu nafas kita, ya. Mau nggak mau ya sudah, ini harus dilakukan, nggak bisa ditolak, ya. Haleluya. Jadi firman Allah, kita diberikan satu buku, yaitu namanya Alkitab, firman Allah, ya. Ini yang bisa menuntun kita, ya, menuntun kita lewati persoalan, lewati masalah, ya, lewati badai hidup, ya, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit. Ini firman Allah ini sanggup menuntun kita, haleluya, sampai kita boleh masuk ke surga yang mulia, yang menuntun kita, membawa kita ya bisa semakin hari semakin hidup suci, hidup kudus. Itu firman, ya. Jadi mau suka atau nggak suka, ya, kalau memang mau masuk surga, ya ini Alkitab harus dibaca terus. Apa yang diajarkan, ya, kita dengar, apa yang diperintahkan kita lakukan, kita belajar melakukan. Haleluya. Itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Alkitab kita ini kitab suci
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hanya ini yang bisa menuntun. Ya. Firman Allah, Yesus, ya, Alkitab ini yang bisa menuntun kita, menjadi pedoman kita, pegangan kita. Haleluya. Saat kita lemah, ya, kita baca firman Allah, kita akan dapat kekuatan. Ya. Saat putus asa, ya, jalan buntu, kesukaran, kesulitan yang berat, mari, ya, jangan kita biarkan iblis menipu kita. Sudahlah, Tuhan tidak bisa nolong, tidak mungkin kamu segera ditolong. Ya. Itu tipu daya iblis. Kita ingat waktu Yesus mati di atas kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Tinggal memang masih ada suaranya. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 itu dikatakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Tapi dia sudah tidak berdaya. Dia sudah tidak berdaya. 1 Petrus 5 ayat yang 8. Dia mencoba mengaum-ngaum, nakut-nakuti, ya, melemahkan iman kita. Wah, kamu tidak mungkin ditolong sudah, ya. Hidupmu susah terus, dosamu tidak dihapuskan oleh Tuhan. Itu tipu-tipu daya iblis. Ya. Yang seringkali juga tipu daya iblis ini memakai siapa? Memakai orang-orang yang katanya beriman, tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, ya. Itu seringkali juga tidak menguatkan iman kita, malah apa? Malah menjatuhkan. Percuma lah kamu, gitu. Ya. Jadi saudaraku, orang beriman itu belum tentu semuanya baik. Ada yang bisa melemahkan, ya. Bahkan dalam keluarga, suami, istri, anak itu juga bisa jadi alatnya iblis kalau mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Allah. Dalam pertikaian, dalam pertengkaran, yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini. Wes percuma kamu baca firman, tidak ada gunanya. Nah, menguatkan apa melemahkan? Melemahkan. Percuma kamu berdoa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus terus waspada, kita hati-hati, ya, dalam perkataan kita, dalam keluarga, dalam memberikan solusi. Orang lain mungkin bertanya kepada kita, ya, jangan sampai jawaban kita ini semakin melemahkan. Ya. Justru kita minta pimpinan Tuhan supaya perkataan kita ini memberikan kekuatan. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana ayatnya Tuhan Yesus itu tidak berubah? Ya. Selanjutnya, ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus, Dia Allah, Dia firman, Dia Roh Kudus, ya, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Haleluya. Ini ayat ini, saudaraku, ya, ayat ini hanya ditulis satu kali, ya, tentang Yesus Kristus ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di ayat-ayat yang lain di situ dijelaskan tentang firman, ya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Ini dijelaskan bahwa langit bumi ini akan berlalu, tetapi firman Allah Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tidak akan berlalu. Perkataan Yesus ini pasti tetap ada dan segera digenapi. Haleluya, puji nama Tuhan. Apanya yang tidak berubah, saudara? Ya, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau kita baca Ibrani 13 ini mulai ayat 1, ya, saudara nanti bisa baca di rumah, ya. Itu banyak hal dijelaskan, ya, bahwa, ya, ada beberapa pokok yang dijelaskan di situ, yaitu janji Tuhan itu tidak berubah, ya. Dia tetap sama. Kalau Tuhan janji puluhan ribu atau jutaan tahun yang lalu sampai sekarang, ini janjinya tetap sama. Walaupun semua berubah, ya, tapi janjinya untuk saudara dan saya orang percaya tetap sama. Kalau orang mungkin janji sama kita, kamu kamu tak berjanji, ya, kerja ikut aku, ya, haleluya, kerja ikut aku. Apakah orang itu berani janji menjamin di dalam pekerjaan yang kita bisa ikut selama-lamanya? Tidak mungkin, ya. Manusia bisa berjanji, tapi tidak mungkin bisa untuk selama-lamanya. Begitu situasi kondisi berubah, janjinya berubah. Ya. Ayo kerja ikut aku, pokoknya kamu enak ikut aku, kamu tak pakai selama-lamanya. Dalam perjalanan pekerjaan, usahanya tahu-tahu mengalami kesulitan, bangkrut. Nah, janjinya apa? Batal. Ya. Tidak ada orang punya janji dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap, itu tidak. Peraturan pemerintah berubah, ganti presiden, ganti peraturan sekolah, peraturan apa saja itu akan berubah, ya. Tidak tetap, tapi firman Allah ini luar biasa, ya. Tidak ada yang berubah, sudah ditetapkan dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Itu ada peraturan, perintah, hukum, ketetapan, janji-janjinya Tuhan itu terus berlaku. Ini luar biasanya di situ, ya. Ini sudah tidak perlu, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu ini tidak perlu direnovasi, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Kalau hukum pemerintah, habis bikin hukum begini, loh, kalau nanti orangnya bikin lagi, tambah lagi. Bisa ditambah, bisa dikurang. Ini enggak, ini luar biasa, ya. Peraturan, hukum, perintah, ketetapannya dari dulu sampai sekarang tak berlaku, ya. Kalau seringkali kita beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar, oh sekarang perpuluhan itu gak osong. Itu zaman dulu, zaman perjanjian baru gak ada itu. Ini yang ngawur-ngawur, tidak cocok dengan firman. Bahkan di dalam perjanjian baru kita ini bukan hanya memberikan 1/10, tapi apa? Persembahkanlah seluruh hidupmu, semua. Kalau perjanjian lama coba kembalikan, ya, persepuluhan 10% untuk pekerjaan Tuhan. Zaman itu zaman orang ada kemah suci, ya. Orang Lewi itu khusus dipakai khusus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak bekerja, ya. Orang Israel disuruh mempersembahkan persepuluhan untuk membiayai kehidupan para Lewi, pelayan-pelayan Tuhan. Itu perjanjian lama, ya.
Tapi dalam perjanjian baru Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah korban yang hidup, itu korban yang sejati, ibadah yang sejati. Seluruh kehidupan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-8 tadi itu berfokus kepada ini, ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dulu tidak ditinggalkan, sekarang tidak ditinggalkan, masa yang akan datang juga tidak ditinggalkan. Jadi ini peringatan ya, jangan kita ini diperhamba sama uang. Ya, ini seringkali ya kita masih perlu pertolongan Tuhan ya. Di dalam keuangan kadang-kadang manusia itu kalau uangnya banyak, hatinya tenang. Kalau uangnya mulai berkurang, hatinya mulai goyang-goyang. Waduh, apa sih? Kok ya dulu punya simpanan 100 juta, dititili, sekarang kalau kayak seket, dititili terus sesuai. Kita ditipu oleh iblis apa? Masalah dititili ya. Kita mikirnya terus dititili, dikurangi. Kita tidak mikir kalau Tuhan pasti memberkati lagi. Kena tipu daya iblis. Saya pasti kalian berpikir, waduh, sesuai duit mintain. Apa Tuhan tidak memberi? Apa Tuhan tidak menambah-nambahi? Ya. Haleluya. Pasti ya. Kalau makin berkurang ya, kebutuhan ini kita pakai ya. Nanti Tuhan akan menyediakan ya, tambahan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang kita akan ada ditambahkan. Jangan mikiri, oh enggak dititili. Salah. Ini habis, sebelum habis Tuhan sudah kirim berkat. Amin. Ya. Istri saya seringkali ya bilang sama saya, wes jangan usah takut, jangan usah khawatir ya. Nanti Tuhan adakan lagi. Ya. Satu saat waktu anak Gideon datang ke tempat ini ya. Waktu itu kita harus habis diajak anak Gideon untuk periksa lab ya. Apa itu rekam jantung. Kita berdua ini sudah tua, wis sebetulnya nggak mau lah. Meskipun nanti tahu kalau jantungnya gini-gini ya, terus mau apa? Ya diobati seakan-akannya, ya ada juga pentingnya kita bisa tahu, mungkin kita bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi, lebih menghati-hati. Ya. Tapi selebihnya itu ya sudah, ya apa katanya Tuhan. Setelah pulang ya, anak Gideon itu ya seperti ya, orang yang betul-betul dewasa gitu ya, bilang, Papa Mama nanti siang makan apa? Ya, karena hari itu rantangan libur karena kita pergi cek lab gitu ya. Istri saya bilang nggak usah, nanti ada berkat datang. Ya. Yes. Anak saya, yes. Ini ada, di sini ada nasi kerawu enak. Ya dipaksa ya belilah ya 2 bungkus nasi kerawu. Sampai di rumah ya sekitar jam 11 siang gitu ya. Ada orang datang bawa rawon 2 porsi. Nah istri kan sudah bilang nanti Tuhan ada sediakan ya. Cara Tuhan itu luar biasa. Tidak perlu rawon, ada rawon 2 porsi sama apa itu sukun 2 buger gitu ya, 2 buah. Ya, jadi saudaraku tidak perlu dikhawatirkan. Haleluya. Seperti ini mengatakan ya, jangan kamu jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu.
Memang situasi sulit seperti ini kita harus juga berpada, ngirit, ya waktunya ngirit harus ngirit. Ya. Kalau kita kadang-kadang ya ekonomi lagi seret ya sudah, cuma ya makan apa yang bisa kita makan sehari-hari ya sudah. Mau beli ini, mau beli itu stop semuanya ya. Nunggu berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Ibrani 13 ayat yang ke-8 yang sudah menjadi perikop pembahasan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nomor satu, tidak berubah apa? Janjinya tidak berubah. Dia akan mencukupi, memelihara kita ya. Asal apa? Ibadah kita yang sungguh-sungguh ya. Keluaran 23, 25 dikatakan berbakti adalah soal utama. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Itu lagu kuno saudaraku ya. Mungkin yang sekarang ini anak-anak tidak tahu lagu itu. Berbakti, soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Ya. Kalau penyakit, kita kena penyakit, ya, Tuhan bisa beri kekuatan. Bahkan seringkali juga kita mengalami penyakit mau datang, sebelum datang Tuhan izinkan dilewatkan. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang sakit penyakit datang kena kepada kita, tapi kita diberi kekuatan untuk percaya harap Tuhan, untuk melihat mujizat pertolongan Tuhan ya. Kalau beberapa minggu ini ya, waktu anak Gideon datang, itu tidak tahu kena nyamuk dari mana ya. Nyamuk apa namanya? Kungfu ya Mas? Cikung apa kungfu ya? Saya belenger kalau dengarnya nyamuk namanya cikung-cikung gitu. Itu keluarga dari istrinya Gideon mulai kena. Nah, terus saya juga kena, istri saya juga kena, tapi tidak parah gitu. Saya umur baru orang pernah sakit seperti itu, tulang tuh kayak dicoploti sama. Mau berdiri, mau duduk, mau apa itu, wah, lemes semua, kaku tangannya itu, tangannya kaku, sendi-sendinya sakit sekali. Itu sampai mulai anak Gideon datang sampai sekarang ini masuk minggu ketiga. Ya, boleh pertolongan Tuhan, puji Tuhan ya. Tidak ada obatnya katanya, badannya sumer, mual, agak pusing-pusing dikit ya. Kayak gejalanya apa itu namanya dulu itu COVID itu. Tapi kalau COVID itu kan ngantem paru-paru ya, tidak bisa napas. Itu fokusnya di situ. Tapi ini tidak di tulang-tulangnya ya. Jadi seluruh tulang itu, waduh, setiap sendi ini sakit semua. Ya. Jadi saudara jangan kepingin nyoba ya. Jangan kepingin nyoba. Tapi kalau Tuhan izinkan, karena kita punya Yesus. Haleluya. Tuhan beri kekuatan ya. Jadi begitu sumbernya tidak berhenti ya, hampir 1 minggu 2 minggu ya. Hanya minum vitamin, kemudian ya, obat turun panas ya. Mual, mau makan tuh rasanya mulut ini ya, makanan enak itu jadi pahit ya. Kalau asin jadi kasinan. Wah, jadi aneh ya, jadi aneh ya. Saya baru merasakan sekali itu. Sebab itu kalau saya masih hidup sampai saat ini ya, jadi umur 70 punjul sedikit ya, itu kemurahan Tuhan ya. Ada berita terakhir dikatakan kalau orang tua 65 ke atas kena kungfu ini ya dia apa ini namanya ya, itu bisa game, ngerti game ya? Budal salah masih
puji Tuhan ya, Papa masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan. Haleluya. Memang ya, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Belum waktunya ya belum pulang ya. Tuhan masih beri kesempatan untuk boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menerima berkat Tuhan, boleh menikmati kasih kuasa Tuhan ya, jadi berkat bagi banyak orang ya. Itu kan Tuhan masih izinkan ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kembali ke Ibrani 13 tadi, masalah ya, kebutuhan kehidupan ini kita percaya Tuhan pasti pelihara. Asal apa? Asal kita tidak malas ya. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kita minta pimpinan Tuhan, apa Tuhan yang bisa saya kerjakan. Haleluya. Yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan ini ya. Dan setelah itu juga ya, ibadah kita tadi ya. Keluaran 23, 25. Berbakti soal utama. Berbakti itu bukan hanya kalau ke gereja seminggu sekali. Tiap hari kita berbakti ya. Di rumah coba ya, nyanyi puji-pujian 1-2 lagu ya. Kalau bisa nyanyi banyak ya, puji Tuhan, baca firman Allah sendiri ya, terus minta pimpinan Tuhan ya. Apa ayat-ayat yang bisa menguatkan ya, dalam pembacaan itu ya. Ini namanya ibadah. Nah, bukan itu saja, kita pergi kemana-mana, ketemu orang ya, menyapa orang ya, menghormati satu dengan yang lain, itu juga ibadah ya. Apa saja kita bisa kerjakan untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk istri ya, bahkan mungkin untuk tetangga, mungkin ya ada berkat kita bagikan untuk tetangga, itu masuk dalam ibadah. Mengasihi ya toh, itu ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali artinya, bukan hanya kalau ke gereja. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, kita lanjutkan Ibrani 13 ayat 8, Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35 itu berbicara tentang janji kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 35. Itu janji tentang kedatangan Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Saudara bisa baca mulai ayat 29 sampai 36 ya. Itu tentang kedatangan Tuhan. Jadi janji kedatangan Tuhan itu juga sedang digenapi. Tuhan itu bukan menggenapi untuk masalah sandang pangan papan saja ya. Ibadah tadi ya. Kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan jamin untuk hidup yang sekarang juga hidup yang akan datang. Kita tidak tahu hidup yang akan datang itu bagaimana ya. Akan terjadi kesulitan yang lebih parah bagaimana ya. Kita tidak bisa tahu, kita tidak mampu mengatasi ya. Tapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ada pujian kuno mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Memang kadang-kadang jalan itu tidak selalu mulus ya toh. Ikut Tuhan itu bukan seperti jalan di jalan tol, tidak ada hambatan. Banyak rintangan, kesulitan, kesukaran, tapi Tuhan terus buka jalan. Haleluya. Jadi kalau bersama Tuhan sudah tidak khawatir. Kok buntu. Tuhan tolong buka jalan. Ya. Kiri kanan muka belakang buntu, masih ada jalan ke atas. Ya. Cari Tuhan. Itu tidak pernah buntu kalau ke atas. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Janji-janjinya
Itu bukan hanya untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang, ya, tapi juga peraturan, perintah, hukum, ketetapannya itu tetap berlaku. Orang yang taat peraturan, perintah, hukum, ketetapannya, janji-janji daripada perintah, janji dari peraturan, janji dari hukum-hukumnya, janji dari ketetapan-ketetapannya, itu juga berlaku, ya. Jadi kalau kita tidak nurut, ya, disuruh nurut 5, kita turuti 1, waduh Tuhan yang ini kangelan, ya. Nah, kita tidak terima yang 4 nanti, ya. Mari, pasti Tuhan beri kekuatan, ya. Jangan tidak percaya itu suara iblis, ya. Oh, kamu susah menolong orang lain, ya. Kamu masih miskin nolong orang lain. Apa kalau mau nolong orang lain itu nunggu kaya? Oh, kamu masih sakit kok doakan orang lain. Apa nunggu sehat dulu baru doakan orang lain? Tidak. Kalau Tuhan memberikan kita mungkin satu penyakit atau apa yang belum pernah sembuh, belum disembuhkan, bukan berarti kita tidak mendoakan orang lain. Nah, ini kena tipu daya iblis lagi kan. Dipikir iblis bilang, awakmu sih loro, kok doakan orang lain. Ya, ini tipu daya iblis. Kita lihat seringkali kita mendengar, ya, kesaksian-kesaksian orang yang di tempat tidur gak bisa bangun karena sakitnya, tapi dia bisa mendoakan gembala sidangnya, ya. Bukan sakit itu bukan menjadi penghalang untuk jadi berkat buat orang lain. Kemiskinan, kekurangan bukan menjadi penghalang untuk berbuat baik, ya. Haleluya. Jadi mari saudara, ya, kita harus mengerti akan kebenaran firman Allah ini. Kalau Tuhan Yesus melakukan yang baik, dikejar-kejar mau dibunuh, wis mandek aja, betul enggak? Membelani orang banyak, nyembuhkan orang sakit, tuli, sembuh, buta, melihat, timpang jalan, aku diuber-uber mau dibunuh, wis mandek aja. Apa seperti itu? Tidak. Terus Yesus melakukan sampai dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita, ya. Jadi firman-Nya Allah itu, ya, dijalani oleh Yesus. Dia sempurna dengan penderitaan. Mari selalu kalau kita menderita, kita ingat bahwa kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan, ya. Itu Ibrani 2 ayat yang ke-10. Ya. Yesus sempurna dengan penderitaan. Umat manusia dimuliakan oleh Tuhan juga lewat penderitaan. Haleluya. Indonesia merdeka, bentar lagi kita memperingati ulang tahunnya yang ke 80, ya. 45, 8, 20, 25, 70, ya. 80. Ya. Apakah tidak ada tetesan darah untuk memerdekanya Indonesia? Banyak yang mati. Tanpa pengorbanan, tanpa darah tidak ada kemerdekaan. Yesus mati. Darah yang tercurah habis di atas kayu salib itu melepaskan kita dari dosa, memerdekakan saudara dan saya, ya. Jadi mari selalu kalau menderita ingat Yesus, ya. Haleluya. Ingat itu juga bagian kita, ya. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dalam penderitaannya, juga mengenal Dia dalam kebangkitannya. Jadi jangan satu menderita seperti Yesus, mulia seperti Yesus, ya. Haleluya. 2 itu genap. Haleluya, puji Tuhan. Yang bagian yang ketiga, semua firman-Nya pasti digenapi. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Nanti sudah bisa baca di rumah, ya. Apa yang dikatakan oleh firman itu pasti digenapi. Mungkin sekarang sebagian belum, kurang sedikit, ya. Itu pelan-pelan nanti, ya. Bahkan Tuhan bilang apa? Kedatangannya dipercepat.
peperangan sudah mulai terjadi sana sini ya. Itu semakin lama makin besar, semakin lama semakin besar ya. Itu bisa terjadi sesuatu yang tiba-tiba ya. Haleluya. Itu karena firman-Nya pasti digenapi. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Yang terakhir, oleh sebab itu mari ya, kita mau percaya ya. Tetap percaya. Kalau kita tetap percaya, kita diberi kekuatan oleh Tuhan luar biasa. Saya bacakan Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Mari kita menguatkan hati iman percaya kita ya. Yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera ya. Tetap tenang. Haleluya. Sana sini ribut, orang yang percaya sama Tuhan hatinya tetap tenang ya. Tetap tenang. Haleluya, tidak khawatir. Kalau Tuhan beserta kita, Tuhan pasti buka jalan. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman Allah ya jadi berkat buat kita semua. Tuh, bahwa ingat Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Situasi kondisi akhir zaman terus berubah. Harga barang-barang semua, pajak-pajak semua naik berubah. Tapi berkat Tuhan atas umatnya tidak berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami belajar sedikit firman-Mu tentang keberadaan Tuhan, janji Tuhan, peraturan, perintah, hukum, ketetapan Tuhan tidak berubah untuk orang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Janji-janjinya pasti digenapi untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Lingkupi kami, tutupi kami. Haleluya, dengan kuasa Roh Kudusan firman-Mu. Kuatkan, teguhkan hati dan iman kami. Tetap percaya kepada Tuhan. Situasi apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak sendirian. Kami bersama Yesus yang beserta kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang di rumah, Tuhan yang sakit, Tuhan lemah. Yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesulitan, kesukaran, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Tambah iman percaya kami, tetap percaya melakukan seluruh kehendak Allah. Kami yakin Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.